Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SDN Labuan Sahoro. Salawat serta salam tanpa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, karena atas risalah beliau yang telah merubah tatanan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benerang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang sama-sama kami cintai, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan intinya, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta karunia sehingga kita semua dapat hadir dalam memberikan dukungan kepada rekan kita yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dari kegiatan guru penggerak yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk kita semua. Dan terpopuler salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas nama beliau lah sehingga kita berada di alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau saat ini yang ditunjuk sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang akan melakukan atau memberikan kita pemahaman bagaimana sistem diseminasi budaya positif ini kita bisa terapkan di sekolah. Jadi untuk beliau untuk itu nanti saya akan mewakili beliau untuk memberikan beberapa sambutan pada saat ini dan membuka kegiatan ini pada siang hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelumnya kami selaku wakil kepala sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru yang telah sempat hadir meluangkan waktunya, yang semestinya hari ini sudah waktu harus beristirahat dan pulang, tetapi masih menunggu waktu untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah, itu Bapak Husni SPD, tentang diseminasi budaya positif yang dikembangkan di sekolah kita. Sekali lagi saya berikan terima kasih. Jadi sebelum saya membuka, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama kepada Bapak dan Ibu guru. Nantinya dalam diskusi ini mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik. Bapak dan Ibu guru juga bisa mengikuti jejak dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Husni SPD ini untuk bisa kita ikut dalam pelaksanaan yang diserahkan oleh pemerintah tentang guru penggerak. Karena saya melihat juga dari beberapa yang sudah lewat dari guru penggerak ini banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, terutama tentang merubah pola pikir kita, paradigma kita tentang pendidikan seperti apa, pola belajar kita yang kita laksanakan di sekolah seperti apa, dan bagaimana cara kita menyiapkan supaya murid itu bisa berkonsentrasi dalam belajar dan sebagainya. Ini program yang begitu luar biasa bagi kami rasakan dan kami lihat di beberapa sekolah lain juga yang kami datangi juga seperti itu. Jadi besar harapan kami kepada Bapak dan Ibu guru semuanya untuk bisa mengikuti, apalagi sekarang sudah ada yang ada angkatan 10 ya, yang sedang menunggu hasil wawancaranya nanti seperti apa. Setelah kemarin setelah melaksanakan simulasi mengajarnya ya, untuk besok
mungkin akan ada jadwal sebentar lagi. Mudah-mudahan juga bisa lulus dan bisa mengikuti jejak Bapak Kepala Sekolah kita yang sekarang sudah melaksanakan CGP-nya. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu hal yang perlu saya sampaikan. Dengan tak bosan-bosannya dengan mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan rahmatnya marilah kita buka acara destinasi budaya positif ini yang akan dilakukan Bapak Kepala Sekolah itu Bapak Husni SPD. Marilah kita buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tadi sebutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami aturkan terima kasih. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Jadi Bapak Ibu Guru, marilah kita berdoa kepada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kegiatan kita pada hari ini bisa kita laksanakan, dan insya Allah materi yang akan disampaikan nanti bisa kita terapkan di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Amwalina wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya wa arhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Min fadlika ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu Guru yang sama-sama kami hormati, selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan penyampaian materi diseminasi budaya positif yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Husni SPD. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini kita mendapat manfaatnya dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja Bapak Ibu ya, untuk meningkatkan waktu. Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, di sini kita santai-santai saja ya, santai namun tertib. Langsung saya. Nah, dalam kegiatan kita nanti ada 7 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar kita sebagai manusia individu, kemudian posisi kontrol institusi, yang keenam keyakinan keras, dan terakhir segitiga institusi. Untuk saya dulu perubahan paradigma belajar. Nah, seperti apa? Sekarang kita lihat bentuknya. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama hormati, di sini ada semacam skenario ya. Ya, cukup di kita nanti kondisikan diri kita ya, kondisikan dari kita seolah-olah kita itu seperti kepala tangan ya, seperti kepala tangan yang di dalamnya itu ada sesuatu yang berharga. Mungkin langsung Bapak Ibu bisa baca skenario di sana ya. Nah,
di tangan Bapak Ibu itu, Bapak Ibu seolah menggenggam sesuatu yang berharga. Taruhlah emas apa, uang apa seperti itu. Nah, yang Bapak Ibu lakukan pertama kali, Bapak Ibu harus mempertahankan apa yang ada di genggaman Bapak Ibu itu, supaya orang lain tidak bisa mengambil. Bisa paham maksudnya? Yang Bapak Ibu pegang itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, dari ini ada orang yang ingin meminta yang ada di genggaman Bapak Ibu itu, sedangkan Bapak Ibu tidak mau memberikan. Dengan segala cara orang lain itu meminta. Bayangkan Bapak Ibu tidak mau memberikan. Bisa ya? Nah, sekarang Bapak Ibu dalam kondisi tidak memberikan, kira-kira apa alasan Bapak Ibu sehingga tidak memberikan kepada lain? Contohnya sekarang, saya minta di Ibu Nopi, saya minta yang ada di tangannya, tapi Ibu Nopi tak mau kasih. Kira-kira alasannya Ibu Nopi apa? Ya, coba Ibu Nopi ke depan. Nah, nanti di sini ada bagaimana paradigma kita terhadap anak atau terhadap diri kita sendiri. Ya, nah, Ibu Nopi ini ibarat ini sesuatu yang berharga, ya? Digenggam lagi sama Ibu Nopi, digenggam. Saya ini mengambilnya, ya, tapi Ibu Nopi itu tangannya nggak bisa dibuka, ya, nggak bisa dibuka. Dengan cara mungkin ya dari kayak rayu ke Ibu Nopi. Ya, tapi Ibu Nopi tetap tidak mau kasih. Alasan kayaknya apa? Kenapa Ibu Nopi tidak mau membuka tadi? Mungkin alasan saya barang yang saya pegang ini sangat berharga atau tidak mau saya bagi ke orang lain. Ya, itu alasannya ya. Ya. Kemudian skenario kedua. Ya. Tetap mau genggaman Ibu Nopi. Yang ini saya buka tangannya Ibu Nopi. Dengan mudahnya Ibu Nopi membuka. Ya, dengan mudahnya Ibu Nopi membuka, saya bisa mengambil. Nah, alasannya apa? Kenapa Ibu Nopi begitu mudah membuka tangannya, memberikan sesuatu yang berharga bagi dia kepada orang lain? Mungkin orang lain yang lebih membutuhkan daripada Membutuhkan. Ya, selalu. Dengan memberikan, saya merasa bahwa apa yang saya itu sudah bermanfaat untuk saya. Dengan memberikan ke orang lain, berarti saya beranggapan bahwa dengan memberinya itu kemungkinan akan lebih bermanfaat bagi orang lain. Karena saya tidak Ya, silakan. merasa manfaat. Ya, betul. Silakan mungkin. Mungkin sebelum kita tanya Ibu Nopi apa alasannya membuka atau tadi bertahan dengan apa yang di genggaman Ibu Nopi. Ya. Mungkin kita perlu tahu dulu Pak apa yang ada apa yang ada di genggaman Ibu Nopi yang menurut Ibu Nopi itu dia bertahan atau dibuka. Mungkin Ibu Nopi bisa menjelaskan apa yang ada di genggaman Ibu Nopi. Kira-kira apa Ya, tadi kan kita sudah menggambarkan secara umum, entah itu barang apa, ya jelas itu barang berharga lah bagi dia. Yang secara lalu pikiran kita, sesuatu yang berharga itu kan sulit untuk dibagikan oleh kepada orang lain. Ya, nah sekarang Ibu Nopi sudah membuka diri. Nah, disinilah bentuk pendidikan baru dari orang itu. Kalau tidak mau membuka diri, ya, kalau seseorang itu tidak mau membuka diri dengan cara apapun, kita tidak bisa memaksa.
Demikian juga anak-anak. Ya, ketika kita mengatakan di kelas, ayo kerjakan tugasnya. Kadang-kadang anak-anak tidak ada yang tidak mengerjakan, ya? Betul tidak? Ada yang tidak mengerjakan. Bahkan lebih penting ya menggaruk-garuk buku, buka tutup pulpen, atau izin keluar masuk kelas. Nah, ketika anak tidak mau menerima perintah dari gurunya, berarti dia tidak membuka diri, tidak membuka diri terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, demikian juga mau anak itu break karena tugas langsung kerja, tubuh. Apakah itu suatu keberhasilan kita terhadap kontrol terhadap anak? Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Kita bisa mempengaruhi dia karena kembali pada dia mau membuka diri. Nah, intinya di sini kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bisa ikut kepada kita. Demikian dengan para murid. Betul, paksa murid kan memang kerja yang segera tugasnya. Ini kumpul kan. Tidak semudah itu Bapak Ibu. Nah, lalu tugas dulu apa? Di sini tugas dulu adalah menuntun anak sesuai dengan kemauan anak, sesuai kodrat yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya, nah, miskonsepsi menurut William Fraser. Di sini saya jelaskan kembali bahwa apa yang kita lakukan terhadap anak itu hanya semacam ilusi, Bu. Kita beranggapan bahwa kita mempengaruhi anak, tidak. Kita tidak bisa mempengaruhi orang lain kalau orang lain itu tidak mau membuka diri. Kita lihat yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti apa? Lihat, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi siapa yang tua itu yang muda atau ditahan, ya, kita mau pukul, mau cubit, kita seret keluar. Kalau anak ini tidak mau membuka diri untuk mengikuti apa yang kita perintahkan, tidak bisa terjadi. Mungkin bisa terjadi dalam keadaan terpaksa. Nanti selanjutnya ada penjelasan. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan itu sebuah ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif bermanfaat. Contohnya mungkin kita setelah kita rayu ini, ayo kerjakan tugasnya ya. Nanti kalau sudah selesai kumpulkan dengan kita rayu. Nanti kita ingin hadiah supaya anak ini bisa mengerjakan tugasnya. Bisa kita lakukan seperti itu. Tapi apakah itu bentuk kontrol kita? Apakah itu bentuk kita mempengaruhi dia? Tidak, itu tidak, Bapak Ibu. Itu hanya ilusi. Hanya bayang kita, kita berhasil membujuk dia dengan cara apapun. Kalau mudah tidak membuka diri, tidak akan bisa terjadi apa-apa. Kemudian konsumsi berikut, nomor 3, ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya? Kadang kita bertanya pada anak kan, kita terperiksa, kenapa kamu tidak mengatakan tugas ini? Tahu kan tugas itu penting bagi kamu? Ya? Kalau kamu tidak mengerjakan tugasmu, yang bodoh bukan ibu guru, kamu yang salah. Sehingga ketika kita melakukan hal demikian, kemudian anak, oh iya saya salah. Ya? Apakah itu bentuk keberhasilan kita untuk mempengaruhi dia? Mungkin iya. Kalau si anak atau murid bisa mau membuka diri, itu bisa terjadi, ya. Kalau si anak bisa membuka diri. Kalau anak tidak mau membuka diri, dengan cara apapun kita membuka, tidak akan bisa. Mungkin sebelum emas kita kasih, kalau dia tidak mau menerima, tidak bisa. Ya, berikutnya miskonsepsi berikut yang tepat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kadang-kadang baru begitu ya. Kamu habis apa itu? Kadang-kadang seperti itu, ya. Kita anggap biasa itu, Bu. Ya? Kadang sampai apa itu? Dan sampai kadang-kadang kata-kata kasar pun kita keluarkan apa di anak. Nah, begitu kita bentak, lalu anak mengikuti, apakah itu suatu kontrol dari kita, keberhasilan kita untuk mengontrol anak? Tidak. Anak tidak akan mengikuti walaupun kita bentak. Walaupun kita bentak dengan cara apapun, kalau anak itu tidak mau membuka diri, daripada saya kena marah, saya itu. Nah, bisa dari keempat ini bisa saja kita lakukan, Bu, Bapak Ibu. Bisa saja kita lakukan. Tapi apakah ini berdampak pada anak-anak? Tidak. Justru ini akan membuat anak itu berdampak lain terhadap kita. Bisa membenci kita, bisa ngomel kadang di belakang, ini ibu, bapak ini ngomel terus, disuruh kita terus. Ya seperti itu. Selanjutnya, nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Kita lihat stimulus responnya. Menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Hal itu yang kita lakukan sama ini, Bapak Ibu. Kita mempengaruhi orang supaya sama dengan pandangan kita. Ternyata menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang ini. Artinya apa? Kita tidak bisa menyamakan orang lain itu dengan kita. Kita harus menghargai apa yang ada pada orang lain. Kelebihan orang lain bisa jadi kita ambil sebagai kelebihan kita. Sini. Kemudian berikutnya, perilaku buruk menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk menurut stimulus respon itu adalah suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin ada yang aneh-aneh kita lihat pada anak-anak, ya, bukan berarti dia itu salah. Ada kadang yang naik di meja, ya. Ada kadang saat kita belajar, dan
melempar teman, main cubit sana, main cubit sini. Menurut teori kontrol, hal itu anak itu ada tujuan tertentu mereka yang kita sendiri sebagai guru tidak memahami. Pernah nggak kita bertanya, kenapa kamu melempar temanmu? Kan tak pernah. Paling kita bilang, saudara memang tuh yang ya, ayo nak, jangan naik bangku. Tanpa kita tanya alasannya kenapa dia naik. Dia. Nah kemudian berikutnya, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nggak bisa orang lain mengontrol saya. Sejalan dengan tadi itu, ya, paradigma. Kalau itu tidak membuka diri, orang lain tidak bisa masuk. Demikian juga anak-anak. Sekelas apapun kita, kalau anak-anak itu tidak mau, tetap tidak mau. Ya, mungkin bapak ibu guru pengalaman di kelas, ada anak nakal sampai misalnya dipanggil sama kepala sekolah, digembung sama guru BP, ditarik, diseret dia, ya. Saking tidak mau sampai mejanya ikut keluar, betul enggak? Nah, itu bentuk dia tidak mau menerima. Kalau dia mau menerima perintah, dengan mudah dia, nah dipanggil sama bapak, kepala guru itu, guru BP, dia, karena dia mau membuka diri. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, yang pilihan baru. Yang tadinya model berpikir menang kalah menurut stimulus respon, tetapi menurut teori kontrol, model berpikir menang-menangan. Ya, mana yang bisa mempengaruhi, saling mempengaruhi. Saya teringat disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apakah Bapak Ibu merasakan itu? Apakah Bapak Ibu merasakan? Iya, sebenarnya disiplin itu mudah. Kita datang pagi pun kalau kita mau, tidak ada susahnya. Kita membersihkan ruangan kelas kalau kita mau, tidak ada susahnya. Disiplin itu mudah teman-teman, kalau ada dari dalam diri kita. Jangan karena orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, ancaman maupun hukuman. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin ini tanpa ada tekanan atau permintaan dari orang lain? Bagaimana caranya supaya disiplin ini tumbuh dari dalam diri? Jangan sampai karena ada sorotan, contohnya, ya, yang datang cepat besok dikasih hadiah, ada hadiah menunggu di pintu.
kemudian dianggap kalau bapak ibu tidak masuk pagi nilainya akan saya kurangi. Kalau anak-anak tidak tepat masuk kelas, nanti saya suruh push up. Ya, apakah hal ini boleh dilakukan? Selama ini kita lakukan, boleh atau tidak? Nah, paradigma ini yang akan kita bangun, ya. Kita lupa paradigma ini. Jangan lagi kita seolah mendisiplinkan orang. Kita lupa sekarang bagaimana supaya disiplin ini muncul dari dalam diri. Bukan tidak baik kita memberikan sorotan, bukan tidak baik kita mengancam, bukan. Tetapi jika kita melakukan sorotan, memberikan ancaman, memberikan hukuman, bukan tidak bisa dilakukan, tapi dampaknya pendek. Anak orang mau melakukan disiplin, tapi sebentar. Sebenarnya bagaimana? Kalau sorotannya, ancamannya, hukumannya sudah tidak jelas atau sudah tidak ada, maka dia kembali lagi menjadi tidak disiplin. Nah ini bahayanya sih. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, tadi sudah saya sampaikan bagaimana supaya anak itu terbangun dari dalam dirinya, bukan karena kita sebagai guru. Kita hanya menuntut saja, ini loh anak ya baik. Cari cara supaya anak itu mau melakukan dengan caranya dia. Jangan pakai cara kita guru, kita sudah tahu. Gitu ya. Ya, selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan universal. Mana nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku lintas, berlaku secara keseluruhan, tidak hanya berlaku kepada satu kelompok. Yang tingkat bawah kena, atas kena, semua. Nah ini kebijakan universal. Contoh nilai-nilai beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa Berang Mulia. Ini sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini yang sudah dirangkum di dalam Kumar ya, Undang Merdeka. Ada mandiri, bernilai kritis, berkebijakan global, bergotong royong, kreatif. Ini kebijakan universal yang sudah dituangkan dalam Kurikulum Merdeka. Tidak usah kita repot-repot cari yang lain. Kita kembangkan saja yang ada ini. Bagaimana supaya anak itu bisa beriman bertakwa? Bagaimana anak-anak itu bisa berdiri? Bagaimana anak-anak itu bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, kreatif? Tuntun mereka ke sana. Bawa anak-anak ke sana. Banyak cara loh. Beberapa yang saya lihat sudah ada di kegiatan Jumat. Itu sudah masuk iman dan takwanya. Ya, tinggal kita tambah saja mana yang belum muncul di sekolah kita munculkan dengan kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Mandirinya dengan kegiatan pramuka sudah muncul.
ada disiplinnya, mungkin di kegiatan upacara, bertanggung jawabnya di sana sudah ada. Kita kembangkan lagi Bapak Ibu ya. Ya, berikutnya motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kembali lagi seperti tadi ya. Karena satu peraturan di sekolah atau di kelas, yang terlambat masuk kelas push up, mau dikit-dikit ya, lari yang lain, dikit-dikit lari. Alasannya apa? Kalau kita bisa cari, kalau kita bisa tanya alasan, mungkin bisa beragam. Bisa saja dia lari takut terlambat karena takut dihukum. Atau kita tanya yang sudah masuk kelas, jam berapa kamu masuk kelas? Oh dari tadi Pak. Kenapa kamu bisa pagi masuk kelas? Bisa jadi dia jawabannya takut disuruh push up. Betul atau tidak? Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dia berpikir, apakah saya disuruh push up, disuruh bersih WC? Kalau saya tidak melakukan hal ini, atau saya tidak mengerjakan tugas, apakah nilai saya dikurangi atau saya diberi tugas baru? Kalau sampai berpikiran anak sudah ke sana, itu termasuk dalam motivasi eksternal, belum ada dalam dirinya. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang kita harapkan dari anak-anak itu. Bagaimana supaya anak melakukan sesuatu itu dengan alasan dia menghargai diri. Kenapa kamu datang cepat, Nak? Karena saya takut terlambat, Bu. Saya tidak senang terlambat. Nah, ini motivasinya. Dia sadar bahwa terlambat itu tidak baik bagi diri. Kalau ada anak yang menjawab, saya takut dihukum, saya mau hadiahnya, saya mau datang cepat karena ingin hadiah. Itu masih motivasi internal, masih karena orang lain. Kalau motivasi internal itu hilang, bisa jadi anak itu, murid-murid itu, kalau tidak ada hadiah, kalau tidak ada hukuman, dia tidak akan bisa mau melakukan. Tapi kalau sudah ada dari dalam dirinya dia, dengan alasan apapun, bahkan kalau dari Keditapan mau nyebrang ke sini jam 7 sudah masuk sekolah, mungkin jam 5 sudah meninggalkan Keditapan karena takut terlambat. Nah itu, jadi kita berusaha untuk menumbuhkan motivasi itu dari dalam diri anak. Lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi kita memberikan hak penghargaan kepada anak itu sama dengan kita memberikan hukuman. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena kita membiarkan anak untuk melakukan hal yang tidak baik. Kita tidak mengajarinya, justru kita memberikan kebebasan, memberikan sesuai dengan kemauannya dia. Nah, Bapak yang satu dikasih hadiah, bagus, itu bukan salah, bagus.
Tapi apakah mau dia ranking 1 ketika tidak ada hadiah? Nah, ketika si anak mau juara karena hadiah, itu sudah kita mengukur dia. Kita memberikan hukuman sama dia. Nah, itu oleh penghargaan ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruhnya tuh. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Ya. Jadi dia hanya fokus pada ketika dia ada hadiah. Kalau tidak ada hadiah, masalah-masalah tidak apa kita dikasih. Itu. Kemudian memberi penghargaan itu tidak efektif, tidak baik untuk anak. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Maksudnya apa? Ketika kita tidak bisa memenuhi harganya, bisa jadi si anak itu marah sama kita, mengatakan lain kita sebagai guru, bapak guru ini pelit. Bisa jadi bisa seperti itu. Nah, itulah dampak jeleknya, ya, ketika kita memberikan penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi prinsip. Jadi anak-anak itu kurang kreatif jadinya, karena yang dipikir itu kan hanya hadiah. Dia tidak mau memikirkan tugasnya Anda. Yang dia pikir itu hadiah, tugasnya selesai. Ya berarti selesai kan hadiah yang kita dapat. Nah, jadi ini bahayanya kita memberikan penghargaan itu. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Apakah akan mengapresiasi anak sama dengan memberikan hadiah tadi? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Jawab dong. Sama? Tentu. Memberikan hadiah itu tidak selamanya menjadi apresiasi. Apresiasi itu juga dengan kita memuji anak. Yang penting sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau kita lihat misalnya bagus, tulisannya bagus. Tulisannya bagus. Ini namanya apresiasi. Memuji sesuai yang berprestasi, apresiasi. Memberikan hadiah setelah prestasi, itu apresiasi. Jangan dijanjikan dulu, nanti kalau berprestasi nanti saya kasih hadiah. Itu tadi masuk pada pengukur tadi. Tetapi kalau kita tidak memberitahukan, kemudian dia dapat hadiah, dia dapat juara, dan dia kita kasih, ini loh atas prestasimu, itu apresiasi, bukan sebagai penghargaan. Selanjutnya, nah di sini kita ya bisa memuji Bapak Ibu dulu sebelum kita masuk ke materinya, ya. Di sini ada tentang hukuman atau konsekuensi. Kemarin pernah saya sampaikan ya, mungkin pernah saya sampaikan di ruang kantor tentang hukuman dan konsekuensi itu. Nah mungkin Bapak Ibu dari ada bayangan. Nanti jawabannya Bapak Ibu cukup Bapak Ibu saja yang simpan, ya. Cukup Bapak Ibu yang simpan. Kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Cukup Bapak Ibu simpan ya. Hukuman. Di
nanti selanjutnya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, nanti kita lihat. Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, disimpan. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi. Konsekuensi. Kira-kira ya, hukuman itu apa? Apa hukuman? Ibu Irma, apa beda dengan konsekuensi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hukuman dan konsekuensi berbeda. Kalau hukuman itu setiap atau segala sesuatu yang ada di personal diri seseorang yang dianggap sebagai sesuatu yang sudah disepakati. Jadi kalau menyangkut hukuman, kalau sesuatu yang sudah disepakati kemudian dilakukan perubahan atau kesalahan itu semacam hukuman. Jadi untuk konsekuensi itu segala sesuatu yang dianggap sebagai tindakan yang diberikan kepada seseorang terhadap apa yang telah dilakukan, tapi bukan semata-mata karena kesalahannya, tetapi bisa juga atas kesepakatan yang dilakukan, bukan hanya kesepakatan tetapi juga kesalahan. Mungkin ada beberapa lain. Ya. Ya. Siapa ini? Silakan. Terima kasih. Kalau untuk hukuman itu yang diberikan kepada seseorang kalau kita menganggap itu melanggar dari aturan yang berlaku. Nah, sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus diterima yang dilakukan di luar kesepakatan. Misalnya kita membuat aturan kelas atau aturan sekolah, sudah kita berikan aturan-aturannya, tapi melanggar itu yang dikatakan konsekuensi. Nah, kalau hukuman kita berikan tanpa adanya aturan-aturan yang dilakukan. Jadi hukuman itu tidak ada standarnya. Sedangkan konsekuensi itu menjadi standar yang dilanggar. Demikian, terima kasih. Ya baik, sebelum kita ke sana kita break. Nah, silakan dicek jawaban Bapak Ibu. Adakah yang betul 100%? Tidak ada. Adakah yang salah dua? Tidak ada. Nah, dari sini ada perubahan pemikiran Bapak Ibu tentang konsekuensi dan hukuman dari pemahaman sebelumnya. Ada perubahan berpikirnya? Ada? Baik hukuman maupun konsekuensi itu merupakan sanksi. Sama-sama sanksi. Kalau hukuman itu tidak terkait dengan apa yang dilakukan, itu ringan. Kalau konsekuensi
Tidak ada. Inilah bentuk daripada hukuman. Tidak ada hubungan. Ya, kadang anak-anak tidak satu kelas, kita sendiri cuek sih. Itu hukuman apa sanksi? Konsekuensi? Hukuman. Kebersihan kelas dengan membersihkan kamar mandi tidak benar hukuman. Nah, kita lihat yang konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Di sini ada tindakan anak yang mencoret kertas temannya. Konsekuensinya apa? Dia mengganti dengan kertas yang baru. Ini konsekuensi. Baik konsekuensi maupun hukuman ini sama-sama sanksi. Tapi bedanya hukuman itu tidak punya kaitan dengan tindakan. Kalau konsekuensi dia punya hubungan yang melekat dengan perilaku atau tindakan yang dilakukan. Berikut. Ya. Hukuman jangan negatif, Pak. Ya. Ya. Kalau konsekuensi, nah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, mau tidak mau harus kita terima, karena tadi tidak ada kaitannya, betul ya? Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi, harus kita lakukan. Ya, kalau mungkin kita terpilih orang, kemudian orang menempeleng kita berkonsekuensi, karena kita juga menentang orang. Jika orang lain itu kembali dengan tentara, itu konsekuensinya. Berikutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, karena merasa berat, itu hukuman. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, sebentar saja, hanya saat itu, saat dia melakukan, setelah itu hilang. Anak membenci kedisiplinan, masa berat ya. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Ya, betul. Saya berikut. Kebutuhan dasar manusia. Mana kebutuhan itu? Ada 5 kebutuhan dasar yang mempengaruhi perilaku orang. Baik kita sebagai guru maupun anak-anak. 5 kebutuhan dasar yang mempengaruhi perilaku. Seperti saya bilang tadi ya, ada anak yang sengaja naik di atas meja. Dia punya tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan 5 ini. Yang pertama kita lihat kebutuhan bertahan hidup. Apa kebutuhan bertahan hidup? Bersifat fisiologis, contohnya kesehatan, rumah, dan makanan, termasuk kebutuhan biologis sebagai bagian dari produksi. Jika ada orang lapar membutuhkan makanan, ya, kadang apa yang dia lihat tanpa dia peduli siapapun dia ambil. Itu kebutuhan bertahan hidup. Dia berada di hutan untuk bisa mempertahankan hidupnya, memenuhi makanannya. Dia rela makan apa saja di sana yang bisa membuat dia tenang. Dia tidak akan berpikir apakah itu halal, haram, apa baik, tidak. Dia tidak berpikir di sana. Yang penting bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan itu untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima.
kebutuhan untuk diterima. Ya, jadi anak dalam bergaul itu ada perasaan di sana. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan, ya, ketika kita berkumpul dengan teman-teman, lalu kita beda sendiri, oh minder. Kenapa bisa terjadi demikian? Merasa tidak diterima dalam kelompok. Ada yang merasa lebih, oh dia dulu di atas, moodnya tinggi, tertawanya lebar, senyumnya lebih manis. Karena dia tahu kalau dia itu merasa diterima di dalam kelompok. Artinya kebutuhan rasa diterima itu dia dapat. Yang berikut, penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kadang merasa kuat dalam kelompok, dia berbeda dengan yang merasa lemah. Kadang orang yang merasa lebih besar dalam kelompoknya, dia mulai mengambil posisi atas. Dia mulai memerintah temannya, mengata-ngatain temannya, karena dia merasa kebutuhan penguasaannya itu terpenuhi. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya? Ketika seseorang merasa bisa menguasai orang lain, dia merasa bahwa dia telah terpenuhi kebebasannya. Yang kelima, kesenangan. Dia memiliki barang-barang yang bagus, dengan temannya, bahagia. Dia dapat berita kelulusan, bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena terpenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi ketika mungkin kita lihat anak-anak loncat-loncat, bisa jadi terus dia mendapat kebahagiaan yang kita sebagai guru tidak tahu. Lantas kita menghukum, salah benda kita, salah, karena kita tidak coba mendekati si anak, menanyakan kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu begitu, apa yang kamu lakukan, ya, salah atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut materi kita. Untuk materi selanjutnya itu yaitu posisi kontrol. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 posisi kontrol yang kita miliki. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, yang kelima manajer. Sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk dalam penghukum. Kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa dengan kamu, bagaimana, itu termasuk dalam membuat orang merasa bersalah. Penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu termasuk dalam identitas gagal atau kontrol dari luar. Posisi kontrol berikutnya yang ketiga itu sebagai teman. Guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi guru itu berlaku sebagai teman bagi murid. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Ya. Nah,
sebagai teman dan pemantau ini identitas berhasil, boleh dikatakan berhasil atau sukses. Namun ini masih dalam kontrol dari luar. Yang berikut, yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Gali yang anak itu. Berikan kesadaran. Ini fungsi manajer. Dari kelima posisi kontrol ini sangat diharapkan bagi kita guru itu berlaku sebagai seorang manajer yang bisa mengolah anak, tidak diperbolehkan menghukum, tidak diperbolehkan membuat anak itu merasa bersalah, karena dampaknya pada terhadap psikologis anak. Ketika anak merasa bersalah, dia merasa bersedih, bahkan dia takut untuk melakukan sesuatu yang lain. Nah, ketika kita berlaku sebagai manajer, ya, memberikan penghargaan terhadap dirinya, maka kesadaran dia akan bangkit, dia merasa termotivasi, dia paham dengan apa yang dia lakukan. Jadi kita sebagai guru tidak lagi memerintahkan dia, menyuruh dia, tinggal kita mengarahkan saja, ini lo anak. Jadi dia sendiri yang akan melakukan sesuatu. Saya terima. Nah, sekarang dari 5 posisi kontrol tadi, manakah dari pernyataan yang ada di sebelah kiri yang termasuk dari antara kelima posisi kontrol ini? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk ke posisi kontrol yang mana? Yang mana? Sebagai penghukum. Mungkin ada lain pendapatnya ya. Saya sebagai penghukum, pemangku, apa macam, simpan dulu dengan nanti kita cek sama-sama. Sebagai manajer boleh, ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini bahasa kita, pernyataan kita kepada kamu ini tidak pernah benar melakukan, selalu saja salah. Nah, dari kelima tadi termasuk yang mana? Mau pulang merasa bersalah, boleh. Kemudian juga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Saya sebagai teman, tapi dulu memperlakukan sifat temannya sebagai teman dan murid. Berikut, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira masuk ke kontrol mana? Manajer. Ya boleh, simpan dulu. Yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang mana ini? Kira-kira ini yang pas manajer. Berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Hukum. Ya, kita lihat slide-nya. Pas atau tidak? Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kedua, membuat orang merasa bersalah. Dia sadar kalau saya begini. Akhirnya dia malu, dia takut melakukan. Kamu tidak pernah benar melakukan yang teman-teman kita menghukum. Jadi menghukum itu bukan saja kita melakukan dengan fisik. Kita pukul, kita curi, kita jewel, kita sudah dihukum. Ya, mengatakan kata-kata yang kasar, mengatakan anak-anak mirip dengan ini, mirip dengan itu, kamu seperti kamu. Itu kita sudah berlaku menghukum pada murid. Ya, berikutnya ayo lakukan demi ibu bapaknya. Ya, kita itu berlaku sebagai teman, mengajak berbicara selayaknya teman. Apakah kamu mendapat stiker kita hari ini? Itu sebagai pemantau. Ya, slide berikutnya.
keyakinan kelas. Ya mungkin ini pernah juga sekilas saya sampaikan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Lalu apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan bisa saja dibuatkan oleh satu orang, bisa saja dibuatkan oleh pemimpin di situ. Dalam hal sama di kelas, gurunya yang membuat peraturan, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh ini, tidak boleh. Tapi dikawin tidak sama muridnya, diterima nggak aturan itu sama murid-muridnya? Kan belum tentu. Nah, disinilah letak perbedaan keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan semua yang ada di kelas, baik guru maupun siswa. Nanti kita minta pandangan mahasiswa. Apa yang kamu lihat hari ini? Apa yang harus kita lakukan? Itu tulis itu. Ya? Masukan dari teman-teman itu, dari anak-anak murid kita butuhkan. Setelah sudah ada masukan dari murid, umpama sekarang, kira-kira yang Bapak Ibu pernah lihat di kelas itu seperti apa? Yang menurut Ibu itu tidak baik, yang dilihat sama Ibu Bapak Ibu di kelas. Ini interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Yang terbaiknya antara guru dengan siswa. Kebiasaan murid dan yang ada di kelas, yang Bapak Ibu guru sempat pantau di kelas. Ya kebiasaan perilaku anak yang muncul. Suka ganggu teman. Kadang saat belajar ada mental. Kadang yang kelas masuk kelas, ya kan? Kadang ada yang sengaja mengambil pulpen teman, sengaja ngobrol di kelas. Ini perilaku yang muncul pada anak-anak yang sering kita temui di kelas. Nah, apakah yang muncul ini baik atau tidak? Jelas tidak, karena mengganggu pelajaran. Nah, sebaiknya seperti apa? Kalau dia kebiasaannya ribut di kelas, tentu yang baik tidak ribut. Yang tidak ribut ini ya kita buatkan sebagai keyakinan. Kita angkat dari pasukan dia tahu, oh salah atau benar kalau ribut di kelas. Mereka tahu kalau itu salah. Sebaiknya bagaimana kalau tidak ribut Pak, tidak ribut. Yang tidak ribut itu yang kita tulis, kita buatkan sebagai keyakinan kelas. Kita sepakati, kita buatkan kalimatnya baik-baik. Jadi anak-anak, ini keyakinan kelas kita. Tidak boleh ribut di kelas ya. Tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak boleh mengganggu teman. Kasih tahu mereka. Bila perlu tempel di dinding, buatkan besar-besar supaya mereka selalu membaca dan selalu tahu tentang itu. Nah, lalu bagaimana ketika nanti anak-anak melanggar keyakinan kelasnya? Apakah kita menghukum atau kita memberikan sanksi? Ya. Tidak harus, ya, tidak harus kita memberikan sanksi. Yakinkan dia kalau dia sedang melanggar keyakinan kelas. Anak itu keyakinan kelas. Ayo anak, apa keyakinan kelas mana yang kamu lakukan hari ini? Dia tahu, dia baca. Dia, nah ini keyakinan kelas. Tahapan menciptakan program kebajikan. Tadi sudah secara umum sudah sampaikan tadi ya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Tadi secara umum sudah ya. Jadi kita ambil dari anak-anak, ya biarkan dimunculkan oleh anak-anak, jangan kita guru anak-anak. Nah dari yang disampaikan anak-anak
bagaimana itu kita sepakati antara kita sebagai guru dengan murid. Kita buatkan semacam poster, cerpen, dari kelas semacam keyakinan kelas. Tidak lagi aturan. Kalau aturan nanti bisa jadi Pak Guru sendiri yang buat, atau saya copy di kantor, atau sekarang itu ada di Google. Tapi diketahui oleh murid. Tapi kan murid tidak tahu. Jika kita memberi sanksi berdasarkan peraturan karena melanggar aturan yang kita buat sendiri, tentu siswa keberatan karena mereka juga merasa terlibat di sana. Kalau dia yang membuat sendiri lalu melanggar sendiri, ya tinggal kita yakinkan dia. Masa kamu yang membuat, kamu yang langgar? Bagus atau tidak? Dia tahu. Kalau itu tidak bagus. Berikut. Nah, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau peraturan, biasanya tertulis perusahaan, kan? Nah, kalau keyakinan kelas, nilainya apa? Di sana ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa di sana? Kalau selalu kembalikan buku itu namanya bertanggung jawab. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biasanya kita tulis di situ. Nilai kebajikan apa yang kita harapkan di situ dari kegiatan, dari keyakinan kelas itu. Ada nilai-nilai, bisa disiplin, bisa tanggung jawab, ya, bisa kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati, disiplin dan sebagainya. Nah, kita lihat berikutnya. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelas yang ini kita munculkan di situ apa? Saling menghargai, saling menghormati antar sesama di kelas, ya. Kemudian berikutnya, hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran lain. Disiplin, ya, bisa disiplin, bisa tanggung jawab, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Yang menghormati, bisa menghargai, ya. Dilarang menggunakan narkoba. Menjaga kesehatan, mencintai diri sendiri, banyak, ya, dan seterusnya. Nah, ini tadi, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kebijakan apa diharapkan? Misalnya apa? Tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain, berkomitmen. Karena di sana kan ada kesepakatan, maka dia pegang janji sepakatnya. Berikut. Nah, segitiga restitusi. Ini materi terakhir kita, ya. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ingat, memperbaiki kesalahan. Ya, siapa yang memperbaiki? Bukan kita, tapi diri murid itu yang memperbaiki diri sendiri. Kita guru hanya menuntun saja, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka setelah mereka menyadari, ya. Kemudian dia apa yang dia lakukan itu dibawa ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka yang menyelesaikan sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ya, jadi restitusi ada tiga restitusi. Yang pertama, 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan,
umpama ada BK, ada yang anu kemarin gitu ya, yang nggak kerja tugas kemarin Bu Om ya, nah, yang tidak kerja tugas kemarin, langsung saya panggil ya. Setelah saya tanya kenapa Pak, kenapanya nggak kerja tugasnya, tidak punya poten Pak. Sejak kapan nggak punya poten? Apakah hari ini saja atau kemarin? Hari ini saja Pak. Berarti besok ada potennya? Ada. Mau nggak kerjakan tugasnya? Mau. Menurut kamu salah tak kamu tidak kerjakan tugas? Salah. Jadi mereka itu cari sendiri, menemukan sendiri apa yang mereka lakukan itu salah atau tidak. Menurut kamu yang baik bagaimana? Saya kerjakan tugas Pak. Kenapa kamu harus kerjakan tugas? Ya supaya saya pintar. Dia tahu. Kita tuntut ke sana supaya mereka mengenali masalah sendiri. Ya, selanjutnya kita tuntut anak itu untuk mengenal masalahnya sendiri dan membantu untuk bisa menyelesaikannya sendiri. Berikan pemahaman kepada mereka bahwa yang mereka lakukan itu bukan salah. Kalau anak berperilaku itu mereka tidak tahu kalau yang melakukan itu salah, mereka tidak tahu. Maka tuntunlah mereka itu, arahkan mereka itu supaya dia paham bahwa apa yang dilakukan dia itu salah. Biarkan dia yang cari, kita tuntut saja, arahkan dia ke sana pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, nah ini segitiga institusi. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Jangan anak ketika dia melakukan suatu kesalahan langsung kita bilang, apa kamu melakukan ini? Kenapa kamu nggak dulu? Nanti saya tarik ke kamu. Ya, stabilkan dulu. Anak-anak ketika dipanggil sama gurunya, ketika dipanggil sama guru BPK-nya, mereka itu langsung nih, saya apa? Langsung dia berpikir ke sana. Akhirnya di sini dia merasa takut, merasa sedih. Kadang kalau sudah pegang meja kita tarik dengan meja-mejanya keluar. Nah, stabilkan dulu. Nah, yang kamu lakukan itu tidak salah. Yang kamu lakukan itu betul. Semua kita ini pernah melakukan. Betul atau tidak? Iya. Hari ini kita menjadi guru bukan berarti pada saat kita SD dulu kita tidak pernah melakukan hal demikian. Ya, mungkin lebih parah. Ada yang suka bolos, mungkin ada yang tidak pernah membawa buku ke sekolah. Tapi hari ini bisa jadi guru. Ya kan? Nah, stabilkan emosinya dia. Berikan keyakinan bahwa orang lain juga pernah begitu, pernah melakukan kesalahan. Yakinkan dia. Kalau dia sudah merasa tenang, baru dia kita validasi kebutuhannya. Ya, validasi. Nah, kenapa kamu lakukan? Ya, alasannya kenapa? Baik nggak kamu lakukan? Salah atau tidak ini? Benar apa enggak? Biar mereka yang jawab. Jangan kita yang bilang yang kamu lakukan ini salah. Nggak usah begitu, biarkan dia yang jawab. Nah, yang kamu lakukan, kamu nulis, kamu tidak mengerjakan tugas tadi, baik apa enggak? Oh enggak Bu, enggak Pak. Sebaiknya bagaimana kerjakan tugas? Mereka tahu. Tentu dia seperti itu. Ya. Nah, setelah mereka menyadari kesalahannya bahwa perbuatan itu salah, berikan dia keyakinan. Ya. Bahwa mereka itu bisa. Ada hal lain yang bisa dilakukan, hal baik yang bisa dilakukan selain yang telah dilakukan itu.
Kalau dia itu juga bisa. Ya itu segitiga diskusi. Ketika saya rasa ini sudah terangkum ya. Menaiki ke kelas selanjutnya. Ya, ini materi kita terakhir ya. Nah, jadi intinya seperti ini ya. Kita pahami anak itu, ya, pahami. Jangan kita seolah-olah kita memberikan suatu kontrol kepada anak. Biarkan dia yang bisa mengontrol dirinya. Yakinkan dia, tuntut dia. Tugas kita sebagai guru hanya menuntut. Ketika mereka melakukan kesalahan, lakukan kegiatan restitusi. Jangan lagi ada pengukur, jangan lagi ada pemantau, jangan lagi ada istilahnya tadi membuat bersalah. Gunakan posisi sebagai manajer. Kelola dia dengan restitusi. Nah, demikian untuk Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemahaman baru buat kita semua, ya, menjadi bekal buat kita semua, dan kita bisa mengembangkan nanti, kita bisa menerapkan nanti di kelas kita masing-masing. Dari kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang sama-sama kami hormati, itulah tadi penyampaian materi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Husni SPD. Kepada beliau kami aturkan terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara diskusi ya. Jawab mungkin Bapak Ibu guru ingin berdiskusi atau menanyakan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu guru. Mungkin sebagai pemantik ini Pak Husni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait apa yang disampaikan tadi sungguh luar biasa ya, terkait materi paparan dan segala macam. Tetapi kita sebagai Bapak Ibu guru ini merupakan aktor utama, ibarat helm atau sinetron kita terutama di dalam dunia pendidikan. Terkadang tidak sama hanya dengan konsep yang ada di sana dengan yang di lapangan. Terkadang kita juga tidak tahu bahwa kita bersama anak-anak ini palingan 7 jam maksimal ya. Jadi setelah itu kita bubar. Nah, apakah pendidikan itu sendiri dirumuskan atau didasarkan di sekolah saja, Pak? Sementara di luar sana itu juga ada pendidikan keluarga, ada pendidikan masyarakat yang mereka dapatkan. Nah, terkadang permasalahannya kita menyampaikan di sini iya, tetapi besoknya lagi itu katanya Pak, besoknya lagi itu kembali lagi ke nol ibaratnya. Jadi hari ini sudah angka 1, kita harapkan besok angka 2. Tapi ketika dia kembali ke keluarga atau masyarakat itu besoknya lagi itu nol lagi. Itu permasalahan yang kita hadapi Pak. Mungkin ada trik-trik atau hal-hal mungkin bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Putra. Ya, baiklah Bapak Ibu. Nah, betul apa yang disampaikan Pak Put ya. Jadi selama ini ya, dari dulu mungkin sampai sekarang ya memang ada lingkungan belajar itu tidak hanya di sekolah ya. Sekolah itu hanya sebagian saja, tapi lebih banyaknya itu di keluarga dan masyarakat. Tadi pertanyaannya Pak Put ya, bagaimana kita bisa berkembang di sekolah, karena kan di luar lebih banyak jamnya.
paradigma inilah yang kita akan balik sekarang. Paradigma apa itu kita kembali, kita ubah, kita buatkan semacam kegiatan di sekolah yang membuat pendidikan dan pembelajaran yang bisa anak-anak murid itu bisa pulang. Tadi di awal saya sudah sampaikan, dari sekian profil pendidikan pelajar Pancasila, nilai-nilai yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila ini kita buatkan kegiatan di sekolah dalam bentuk pembiasaan. Sebagiannya sudah kita buatkan, sudah kita lakukan. Di hari Jumat pengajian, di situ ada kulturnya. Ini dalam bentuk kita memberikan pemahaman, kita ajar mereka bekerja, memberikan keyakinan rohaninya, siraman rohaninya. Kemudian di kelas, mereka tidak biasakan bersih-bersih kelas. Jangan biarkan anak-anak itu kerja sendiri. Ada bapak ibu di situ. Ya, ada bapak itu dulu di situ. Nah, sampahnya disuruh dulu, dikumpulkan supaya cepat pungut dulu sampah-sampah yang besar. Nanti tinggal adu-adunya tinggal di sampah. Setelah dikumpulkan, masukkan ke tong sampah, ke tong sampah. Kalau setiap hari dilakukan terus-menerus, mereka akan membawa ke rumahnya. Jangan yang di rumah dibawa ke sekolah. Kita balik sekarang dari sekolah dibawa ke rumah. Kita bikin kegiatan banyak-banyak untuk siswa. Makanya kemarin saya bilang berapa kali kegiatan bersaminya? 1 kali 1 semester. Itu terlalu lama. Kalau boleh ditambah, ya minimal 2 kali 1 semester. Itu dalam hal pembentukan karakter anak-anak, melatih pendirian, bekerja dalam tim dan kelompok, masuk ke nilai-nilai profil Pancasila itu, membuat keyakinan kelas. Nah, nanti literasi kita upayakan. Di sini kan belum ada literasi. Nah, melalui pembiasaan di sekolah sesuai dengan profil Pancasila itu, kita upayakan untuk bisa bawa pulang. Kita kembalikan, kita balik pengalaman itu. Jangan kita melihat semua anak itu sebagai objek yang harus kita bentuk. Kamu harus jadi gini, kamu harus jadi begitu. Enggak. Kita lihat anak itu sebagai orang yang besar yang kita menghamba kepada anak itu. Bahwa mereka itu sesuai dengan keyakinan kemauan mereka. Ya? Jangan kita memaksakan membengkokkan besi yang keras itu. Biarkan besi itu membengkok sendiri dengan panasnya. Itu maksud saya. Jadi ketika kita lakukan secara terus-menerus di sekolah, dari kebiasaan, tidak perlu disuruh. Coba lihat berdoa saja. Ya, saya lihat di SDN Sibu, SPK-nya seharusnya SPK dipimpin oleh gurunya. Tapi karena setiap hari ada hendaknya guru di kelas itu tidak pergi sendiri. Habis doa atau SPK. Padahal fungsinya SPK itu untuk mengembalikan konsentrasi sesuai terhadap materi. Itu kan SPK. Tapi oleh mereka karena terbiasa, habis berdoa, amin, masuk SPK. Konsentrasi. Nggak ada gurunya di depan. Nah, kenapa
akhir yang berbinasa. Nah itu maksud saya Pak. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu dulu mungkin ada yang ditanyakan, silakan kami persilakan. Sebelum kita tutup acara kita pada baik. Baiklah Bapak Ibu Guru yang sama-sama kami hormati, penyampaian materi sekaligus diskusi kita pada siang hari ini, mudah-mudahan apa yang dibahas tadi, apa yang kita diskusikan tadi, mudah-mudahan kita bisa aplikasikan nantinya di dunia pendidikan kita. Sebelum acara ini kami tutup, kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru sekalian. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.